Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kali ini kita masih membahas turunan. Kali ini tentang aplikasi turunan. Turunan itu digunakan untuk apa aja sih? Gitu ya. Nah, turunan itu bisa digunakan untuk yang pertama, menentukan persamaan garis singgung suatu kurva. Kemudian untuk menentukan interval suatu fungsi, apabila fungsi tersebut naik, intervalnya berapa, fungsi tersebut turun, intervalnya berapa. Kemudian untuk menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi, kemudian menentukan kapasitas maksimum, kemudian menentukan fungsi kecepatan dan percepatan dari fungsi jarak. Nah, untuk lebih jelasnya kita lebih ke contoh soal ya hari ini. Nah, pertama kita bahas tentang garis singgung. Ngomongin suatu garis, maka kita perlu tahu gradien atau kemiringan garis. Nah, rumus dari gradien, M, gradien itu lambangnya M ya. M itu sama dengan F aksen X. Jadi gradien adalah turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, contohnya, diketahui kurva fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1, titik A 1,2 terletak pada kurva tersebut, maka berapakah gradien garis singgung? Ya, gradien adalah turunan pertama dari fungsi. Maka kita cari gradiennya, maka M sama dengan ya, maka M sama dengan turunan dari fungsi tersebut. Nah, oke. Turunannya berapa? 2 kali 3, 6. Jadi 6x min. Turunan dari min 2x itu min 2. Nah, karena di sini kita punya titik ya. Diketahui titik 1,2, maka x-nya 1 ya. Ini y-nya ya. Nah, kita bisa masukkan x-nya 1. Berarti 6 kali 1 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Maka kita dapatkan gradien dari garis singgung tersebut adalah 4. Kemudian, tentukan persamaan garis singgung. Nah, masih ingat ya waktu SMP, persamaan garis itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, kita tinggal substitusikan aja, gradiennya kita sudah punya, gradiennya 4. X1, Y1 ini adalah titik. Titik apa? Titik A itu tadi, 1,2 gitu ya. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Kita masukkan, berarti Y min 2 sama dengan 4 kali X min 1. Y min 2 sama dengan, kita kalikan ini 4X, ini kali ini adalah min 4, sehingga Y sama dengan 4X min 4, min 2 kita pindahkan menjadi plus 2, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 4X min 2. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Nah, kemudian kalau kita diminta untuk mencari persamaan garis normal itu apa sih? Nah, garis normal itu adalah garis yang selalu tegak lurus. Dengan siapa? Dengan garis singgung. Ya. Jadi garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Nah, di sini kita lihat garis singgungnya kan ini. Gradiennya berapa tadi? Gradiennya di sini adalah 4. Nah, ini loh gradien itu ya. Nah, maka kita harus cari dulu gradien garis normal. Cara mencarinya gimana? Syaratnya ini ya. Gradien garis normal, jika dikalikan dengan gradien garis singgung, itu maka hasilnya adalah min 1. Sehingga kalau kita mau mencari ini ya, kalau gradiennya adalah 4, maka gradien garis normal itu adalah min 1/4. Kenapa? Karena 4 kali min 1/4 itu hasilnya adalah min 1. Nah, kemudian mencari persamaan garis normalnya. Persamaan garis normalnya gimana? Sama, pakai rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita masukkan, berarti Y min, Y1-nya berapa? Ini tadi ya, masih 2 ya.
Y1-nya adalah 2. M-nya berapa? Min 1/4 gitu ya. X min X1-nya adalah 1. Nah, karena ini pecahan, maka kita kalikan 4 ya. Berarti 4 kali Y min 2 sama dengan di sini menjadi min 1 kali X min 1. Kita kalikan ini menjadi 4Y min 8, ini menjadi min X plus 1. Nah, biar enak, ini kita pindahkan ya. Min X kita pindahkan ke ruas kiri menjadi positif X ya. Ditambah 4Y, di sini min 8. 1 di ruas kanan kita pindahkan ke kiri menjadi min 1. Sehingga min 8, min 1 hasilnya min 9. Sama dengan ini. Nah, ini adalah persamaan garis normalnya. Ya, mudah ya. Nah, contoh yang kedua, menentukan interval agar fungsinya naik atau agar fungsinya turun. Nah, syaratnya fungsi itu naik, maka turunan itu lebih besar dari 0. Kalau fungsi tersebut turun, maka turunan pertamanya kurang dari 0. Berarti kita harus cari turunannya dulu. Turunannya apa nih? Turunannya adalah 3x kuadrat, ya. 2 kali 3, 6 ya. Plus 6x min 9, gitu ya. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan, coba kita bagi 3 menjadi x kuadrat plus 2x min 3 ya. Baru kita faktorkan ya. Kita faktorkan menjadi x kuadrat itu perkalian x kali x, 3 itu berarti perkalian 3 kali 1. Supaya hasilnya positif 2, berarti di sini 3-nya positif, 1-nya negatif. Sehingga dari sini kita dapatkan pembuat nolnya ya, x min 1 sama dengan 0, maka x-nya 1, x plus 3 sama dengan 0, maka x-nya adalah min 3. Maka pembuat nolnya adalah min 3 dan 1 gitu. Nah, dari sini kita bisa uji nilai 0 ya. Intervalnya yang mana kan kita lakukan uji ya. Ini kita lakukan uji nilai 0. Coba, kalau kita masukkan x-nya 0. 0 ditambah 0. Min 9. Hasilnya min 9. Berarti hasilnya negatif. Karena di sini negatif, maka di sini positif. Di sini positif. Kenapa? Karena selalu selang-seling. Nah, sekarang perhatikan tanda pertidaksamaannya. Yang diminta adalah lebih besar dari. Kalau lebih besar, maka yang diarsir adalah yang positif. Maka yang diarsir ini ke kanan atau ini ke kiri. Gitu ya. Nah, maka yang diarsir itu. Nah, sehingga ini yang diarsir dan ini. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya fungsi tersebut ya, fungsi tersebut naik pada interval pada saat fungsi itu naik, maka intervalnya adalah x kurang dari min 3 atau x lebih besar dari 1. Nah, kemudian fungsi turun. Fungsi turun maka turunannya kurang dari 0. Kalau soalnya terpisah mungkin kita harus cari seperti ini ya, dengan cara seperti ini. Nah, tapi karena di sini sudah diketahui ya, kita sudah dapat garis bilangannya. Kalau naik itu ini yang diarsir, maka kalau turun yang diarsir yang ini, yang tengah-tengah. Jadi kita tinggal tulis aja intervalnya ya. Maka interval pada saat fx itu turun, itu pada interval berapa? Antara min 3 sampai 1. Nah, insya Allah mudah ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi ya. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 ya. Jadi fungsinya tertutup kotak itu. Fungsinya di sini adalah 2x pangkat 3 min 9x kuadrat, min 9x kuadrat
min 24x plus 10. Lagi-lagi kita harus cari apa dulu? Kita cari dulu turunannya. Berapa turunannya? 6x kuadrat min 18x min 24. Ini bisa kita sederhanakan. Coba kalau kita bagi 6 menjadi x kuadrat min 3x min 4. Nah, ini mencapai stasioner. Statis itu artinya diam ya. Stasioner itu mencapai nilai 0 itu jika turunannya sama dengan 0. Maka kita bikin turunannya ini sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa faktorkan di sini. Di sini berarti x 4, 1, supaya hasilnya min 3, berarti di sini min, di sini plus. Ini kita dapatkan x-nya sama dengan min 1, atau x-nya sama dengan 4. Nah, di sini kita diminta pada interval antara min 2 sampai 2. Gitu, ya. Di sini min 2 sampai 2. Di sini intervalnya begini ya, bulat banget. Nah, sedangkan X yang kita dapat itu di mana? Min 1 gitu ya, dengan 4. Nah, 4 di sini. Sehingga karena 4 ini bukan pada interval yang diminta dalam soal, maka kita tidak perlu uji. Yang kita perlu uji yang mana? Ini. Yang kita perlu uji berarti X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Sehingga kita masukkan, kalau X-nya sama dengan min 1, maka Fx-nya berapa? F min 1-nya nilainya berapa? Nah, berarti kita masukkan ya ke fungsi ini ya. Kita masukkan X-nya min 1. Sehingga 2 kali min 1 pangkat 3, min 9, min 1 dikuadratkan, min 24 kali min 1 ditambah 10. Min 1 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 itu min 1. Ya, berarti 2 kali min 1. Min 1 dikuadratkan itu 1. 9 kali 1. Ini bisa langsung ya. Min 24 kali min 1 berarti positif 24 ditambah 10. Sehingga ini hasilnya min 2, min 9 plus 24 plus 10. 24 tambah 10, 34. 34 dikurangi 11. 34 kurangi 11 berapa? 23. Nah, kemudian kita masukkan, kalau X-nya 2, maka F2-nya berapa? Berarti 2 kali 2 dipangkatkan 3, min 9 kali 2 pangkat 2, min 24 kali 2 ditambah 10. 2 pangkat 3, 8 ya. Berarti 2 kali 8 dikurangi, ini 9 kali 4, min, ini bisa langsung ya, min 48 ditambah 10. Sehingga 2 kali 8, 16, dikurangi 9 kali 4, 36, min 48 plus 10. Gitu. Nah, sekarang kita bisa tambahkan 16 tambah 10, 26, 26, min 36, berarti min 10. Min 10, min 48, berarti min 58. Nah, dari sini kita bisa lihat mana yang merupakan nilai maksimum, mana yang nilai minimum. Nilai maksimum berarti yang nilainya besar. Nah, maka ini adalah nilai maksimumnya, ya. Maka nilai maksimumnya yang ini. Nilai maksimum ini adalah nilai minimumnya. Nah, itu kita lanjutkan sekarang. Posisi sebuah benda setelah T detik dirumuskan S sama dengan 3T pangkat 3 plus 6 menit. Ya, kita diminta untuk menentukan kecepatan benda pada saat T-nya 2. Kemudian percepatan benda pada saat T-nya sama dengan 4. Nah, di sini kita cari dulu ya. Untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah kecepatan itu turunan pertama dari jarak. Ya. Lambang turunan kan bisa dinotasikan dy per dx gitu ya, atau kalau di sini ds per dt. Kenapa ds per dt? Karena variabelnya t di sini. Nah, maka kita turunkan, maka kecepatannya itu adalah
Ini ya, turunan dari S gitu. Turunan pertama dari S. Turunan pertamanya apa? Ini ya. Nah, lihat ini nih. Turunannya apa? Berarti 3 kali 3, 9. 9 T pangkat 2. Turunan dari 6 kan 0 ya. Nah, maka kecepatannya adalah 9 T kuadrat. Nah, kecepatan benar pada saat T2, berarti kita masukkan, berarti V pada saat T-nya 2 adalah 9, di sini 2 kita kuadratkan. Ya. 2 kuadrat berapa? 4. Ya, sehingga 9 kali 4 itu 36. Kecepatan rumusnya apa? Meter per second ya. Nah, kemudian percepatan. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan, ya. Turunan dari kecepatan, atau bisa disebut percepatan itu adalah turunan kedua dari jarak. Nah, sekarang kita sudah tahu kecepatannya, ya sudah kita tinggal turunkan saja gitu ya. Sehingga percepatan itu sama dengan turunan pertama ya dari jarak. Nah, ini kan dari kecepatan. Kecepatan ini fungsinya ini. Maka kalau kita turunkan menjadi berapa? 2 kali 9, 18 T gitu ya. Nah, T-nya berapa? Nah, yang diminta percepatan pada saat T-nya 4 gitu. Berarti percepatannya adalah 18 kali 4. Berapa tuh 18 kali 4? Berarti 36 kali 2. Maka percepatannya adalah 72 meter per second. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, nah ini menentukan nilai ya, nilai maksimum dan nilai minimum. Ini contohnya suatu pabrik sandal memproduksi X pasang sandal. Jadi memproduksi berapa pasang sandal gitu ya. Memproduksi X pasang sandal setiap jam. Tertutup dengan biaya produksi 2X min 60 plus 600 per X Rp1.000 setiap pasangnya. Jadi misalkan ini suatu pabrik memproduksi 100 pasang sandal dengan biaya ini, setiap pasangnya biayanya ini ya. Nah, biaya ini tidak disebutkan berapa rupiah dalam bentuk angka ya, tapi disebutkan dalam bentuk fungsi ya. Dalam bentuk fungsi. Maka ditanya berapakah biaya produksi total. Biaya produksi yang ditanya. Biaya produksi itu artinya apa? Berapa banyak sandal kali berapa biaya per satu pasang sandal gitu ya. Terima kasih. Makan ya. Nah, maka biaya produksi itu adalah berapa pasang sandal yang dihasilkan kali biaya produksi. Ya, biaya produksi adalah 2X min 60 plus 600 per X. Nah, kita kalikan nih ya. X kali 2X 2X kuadrat, X kali min 60 min 60X, X kali 600 per X. Maka hasilnya adalah 600. Kalau kita sederhanakan ya, kita bagi dengan 2, min jadi X kuadrat, min 30X plus 300. Gitu ya. Ini adalah biaya produksi. Saya kasih. Nah, kemudian untuk mencari nilai minimum, ya lagi-lagi kalau untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum, kita tinggal turunkan. Maka turunannya apa? Turunannya adalah 2X min 30 gitu. Nah, di sini kita ini mencapai titik stasioner atau mencapai nilai 0 ya.
ketika ya mencapai stasioner jika B aksennya sama dengan 0. Sehingga 0 itu sama dengan 2x min 30. Sehingga 2x min 30 pindah jadi di sini ya positif. Sehingga kita dapatkan x-nya adalah 15 gitu. Artinya yang diproduksi pabrik sendal itu setiap jamnya ada berapa pasang? Ada 15 pasang. Gitu. Oke, berarti biaya produksinya gimana cara mencarinya? Jadi biaya produksinya kita tinggal masukkan ya, X-nya 15 ya. Tadi BX kan rumusnya X kuadrat min 30X plus 3000 plus 300. Nah, di sini X-nya 15 gitu. Sehingga ini dalam satuan ribu rupiah ya. Berarti 15 kita kuadratkan dikurangi 30 kali 15 ditambah 300. 15 dikuadratkan 225. 15 kali 30. 15 kali 3 45 ya. Berarti 450 ditambah 300. 225 tambah 300 berarti 525. 525 kita kurangi dengan 450. Hasilnya adalah 75. Gitu ya. Nah, satuannya. Nah, begitu ya. Biaya produksinya adalah Rp75.000. Biaya produksi minimum ya untuk 15 pasang sandal. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada yang salah ya. Mungkin bisa dikoreksi. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.